Teman-teman sekalian, kisos menurut arti bahasa berasal dari kata ko dan so, yang artinya mengikuti. Ada yang berpendapat berarti memotong. Menurut istilah syara, kisos adalah hukuman balasan yang serupa bagi pelaku pembunuhan atau pelaku penganiayaan anggota badan atau penghilangan fungsi anggota badan yang dilakukan dengan sengaja. Dasar hukum adanya hukuman kisos adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 178. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu hukum kisos untuk membela orang-orang yang dibunuh. Orang merdeka dikisos sebab membunuh orang merdeka, hamba dengan hamba dan wanita dengan wanita. Tetapi barang siapa yang mendapat sebagian kemampuan dari saudaranya ahli waris yang terbunuh, maka hendaklah ia membalas kebaikan itu dengan cara yang baik. Dan hendaklah yang diberi maaf membayar diat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik pula. Yang tersebut itu ialah suatu keringanan dan rahmat Tuhan. Nah, contoh dari kisos yaitu ketika si fulan telah membunuh si fulan dengan menghabiskan nyawanya, selain jiwa atau atas anggota badan, yakni kisos bagi pelaku tindak pidana melukai, merusak, menghilangkan manfaat atau fungsi anggota badan. Teman-teman, hukuman bagi pembunuh, hukuman di duniawi terhadap seorang pembunuh dalam Islam sangatlah berat, yaitu dibunuh balik sebagai hukuman kisos ke atasnya. Yang tadi saya sudah sebutkan di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 178. Sementara hukuman ukhrawinya adalah dilemparkan dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala suatu masa nanti, sesuai dengan firman-Nya. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ia jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar baginya. Quran surat An-Nisa ayat 93. Untuk mencegah terjadinya pembunuhan juga bisa kita lakukan dengan berbagai macam cara berikut. Misalnya, memiliki keimanan yang cukup kuat. Nah, dengan mempunyai tingkat keimanan yang kuat, maka tentu kita bisa mendekatkan diri kepada Sang Pencipta dan bisa menahan emosi ketika hati dan pikiran sedang kacau. Kedua, tidak mudah marah dan emosi merupakan salah satu cara untuk mencegah tindak kejahatan. Selain itu, sebaliknya kita juga jangan sampai mudah menyimpan rasa benci dan dengki kepada orang lain. Yang ketiga, memiliki rasa cinta dan kasih terhadap sesama. Keempat, hindari mempunyai sikap yang egois dan bahkan tertutup kepada orang lain. Jika kita menyimpan semua hal sendirian, maka kita akan semakin terbebani dan membuat emosi kita menjadi tidak stabil. Lalu mencoba berusaha untuk memberi maaf kepada setiap kesalahan orang lain dan berani meminta maaf jika memang secara sengaja maupun tidak sengaja, baik perbuatan maupun perkataan yang bisa menyinggung orang lain. Yang terakhir yaitu mudah untuk bersosialisasi dengan orang lain. Sedangkan untuk mencegah terjadinya pembunuhan, yang juga cukup penting ialah selalu mempunyai pemikiran yang positif. Tentu saja hal ini sangatlah penting. Jika kita selalu berpikiran negatif, maka akan membuat pikiran kita penuh dan kita bisa melampiaskan ke segala macam tindakan yang bahkan bisa membuat rugi.